Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Nanti kita cari solusi umumnya seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu istilah kuadran ya. Kuadran itu adalah daerah yang terbentuk dari koordinat kartesius. Jadi kita punya koordinat kartesius ya, ada sumbu X yang mendatar, kemudian ada sumbu Y yang tegak. Jadi koordinat kartesius ini membagi 4 daerah ya, atau 4 luasan. Sebelah sini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian dari sini dimulailah 0 derajat ya, 0 derajat, kemudian berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga di sini ada 90 derajat atau sudut siku-siku. Kita rotasikan lagi sampai di sini 180 derajat, kemudian ada 270 derajat, dan untuk satu putaran penuh nanti besar sudutnya adalah 360 derajat. Itu untuk satu putaran penuh. Kemudian daerah yang di sini itu disebut sebagai kuadran 1 yang batas-batasnya dari di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian ada yang dinamakan dengan kuadran 2 yang di sebelah sini. Kuadran kedua itu batas-batasnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran 3 ya, batas-batasnya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat itu batas-batasnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sebenarnya kuadran-kuadran ini mau menyatakan apa sih? Nah, kuadran-kuadran ini sebenarnya mau menyatakan nilai-nilai dari perbandingan trigonometri. Maksudnya bagaimana? Ya, apakah nilai-nilai perbandingan trigonometri itu positif atau negatif? Jadi kuadran ini menentukan positif atau negatif dari nilai-nilai perbandingan trigonometri. Pada kuadran pertama, semuanya bernilai positif. Semua nilai perbandingan trigonometrinya positif atau lebih dari 0. Baik sinus theta, cosinus theta, tangen theta, dan juga inverse dari masing-masing perbandingan tersebut, semuanya bernilai positif. Kemudian pada kuadran kedua, itu yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan ya. Yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen, yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran keempat, yang bernilai positif itu adalah kosinus dan sekan, yang lainnya bernilai negatif. Jadi kuadran-kuadran ini sangat diperlukan sekali untuk menyelesaikan persamaan-persamaan trigonometri ya. Khususnya pada video kali ini kita akan mencari solusi umum dari bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nanti kita akan menggunakan kuadran-kuadran ini, di manakah sinus itu bernilai positif. Oke. Kita akan mengenal juga apa yang disebut sebagai radian ya. Ini saya singkat saja. Dalam trigonometri itu, kita tidak hanya menggunakan sudut itu di dalam derajat ya, tapi bisa juga di dalam radian. Radian itu apa? Ya, satuan sudut pada bidang atau disingkat rad ini ya. Radian itu disingkat rad. Satu radian itu yaitu 180 derajat dibagi dengan pi, atau besar sudutnya sama dengan 57,2957791 derajat. Itu untuk besar satu radian kalau dikonversi ke derajat. Kemudian untuk pi radian ya 180 derajat. Kalau kita bagi 2, berarti pi per 2 radian itu adalah sudut siku-siku ya, atau 90 derajat. Kemudian untuk pi per 4 radian itu adalah 45 derajat dan seterusnya. Teman-teman bisa konversi sendiri ya untuk sudut-sudut lainnya. Kemudian ini ada contoh animasi ya, bagaimana radian itu dirotasikan di dalam lingkaran ya. Oke, seperti ini. Ini adalah besar 1 radian. Kemudian
Ada besar 2 radian di sini, kemudian 3 radian, dan yang terakhir di animasi ini ada besarnya pi radian atau 180 derajat. Untuk satu putaran penuh atau 360 derajat, ya tentu saja kalau kita konversi ke radian adalah 2 pi radian dan seterusnya. Teman-teman bisa konversi sendiri ya, dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian. Teman-teman bisa mengkonversi sendiri. Kemudian kita masuk ke inti ya. Misalkan kita punya contoh kasus sederhana, sin alfa sama dengan setengah. Oke, sin alfa sama dengan setengah. Kita mau cari nilai alfa ini ya. Alfa ini berapa sih yang menyebabkan sin alfa itu sama dengan setengah? Kita lihat bahwa setengah ini adalah positif ya. Kita cari nilai sin yang bernilai positif itu di kuadran berapa? Oke, ya di kuadran 1 dan kuadran kedua. Sehingga kita cari nilai alfanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau di kuadran 1 kita peroleh alfanya adalah 30 derajat atau pi per 6 radian. Kalau saya substitusikan ke sini, sin 30 derajat, ya pasti hasilnya adalah setengah. Ini untuk yang di kuadran 1. Untuk di kuadran kedua kita peroleh alfanya adalah 150 derajat atau 5 per 6 pi radian. Jadi kita punya dua nilai alfa ya, untuk menyatakan sin alfa itu sama dengan setengah. Tapi yang menjadi masalah kita, apakah solusinya hanya ini? Ini kan hanya berlaku pada satu putaran penuh ya. Bagaimana jika ditanyakan untuk 2 putaran, 3 putaran, dan seterusnya? Ini bukan merupakan solusi umum. Ini hanya solusi untuk satu putaran saja atau solusi bentuk khusus ya. Nah, karena kita ingin mencari bentuk umumnya, maka ya tentunya kita harus tahu dulu bahwa alfa itu tidak hanya berada pada satu putaran saja, tapi kita cari bentuk umumnya agar bisa digunakan untuk berapa putaran yang lain ya, atau lebih dari satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, dan seterusnya. Kita harus cari bentuk umumnya terlebih dahulu. Seperti apa? Ya kita perumum saja bentuk. Misalkan kita punya sin X sama dengan K. K ini adalah suatu bilangan ya, bukan suatu variabel, atau ini adalah suatu konstanta dengan K itu dari min 1 sampai 1. Jelas ya bahwa sin itu nilai paling rendahnya adalah negatif 1 dan nilai paling tingginya adalah 1. Ini sudah jelas. Oke. Kemudian kita selesaikan bagaimana cara kita untuk mencari nilai X. Saya tuliskan ulang. Sin X-nya sama dengan K. K ini bisa saya nyatakan ke dalam sin sesuatu ya. Artinya sin sesuatu itu nilainya adalah K. Dalam hal ini saya menggunakan sin alfa. Oke, K itu adalah sin alfa. Oke, saya nyatakan K itu ke dalam bentuk sin, yaitu adalah sin alfa. Dengan alfa itu disebut sebagai nilai utama atau principal value ya kalau dalam bahasa Inggris. Nilai utama itu berada pada kuadran yang pertama. Oke. Kemudian saya ingin membuat ruas sebelah kanannya menjadi 0, sehingga harus kedua ruas ini harus saya kurangkan dengan sin alfa menjadi bentuk seperti ini. Sin X dikurangi sin alfa sama dengan 0. Ini ruas kanannya sudah 0. Teman-teman bisa perhatikan bentuk sin X dikurangi sin alfa itu sama aja dengan bentuk yang sudah kita buktikan pada video saya sebelumnya, sin A dikurangi sin B. Teman-teman bisa menonton video saya mengenai pembuktian rumus tersebut ya. Supaya tahu penjabarannya seperti apa, dari mana datangnya, teman-teman silakan tonton. Pada video ini saya langsung menjabarkan bentuk sin X dikurangi sin alfa. Menjadi seperti ini. 2 cos setengah X ditambah alfa, sin setengah X dikurangi alfa. Sekali lagi, bentuk penjabaran dari sin X dikurangi sin alfa itu adalah 2 cos setengah X plus alfa
sin setengah X min alfa sama dengan 0. Karena di sini pengalinya ada 2, pengalinya 2, maka kedua ruas supaya lebih sederhana saya bagi dengan 2 ya. Supaya lebih sederhana kita peroleh bentuk cos setengah X plus alfa dikali sin setengah X min alfa sama dengan 0. Nah, apa yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0? Oke, ini kan sama dengan 0 ya di ruas sebelah kanannya. Apa yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0? Ya tentunya kalau tidak cos setengah X plus alfanya, ya sin setengah X min alfanya yang sama dengan 0. Jadi hanya dua kemungkinan ini ya yang bisa membuat persamaan ini sama dengan 0. Ya, kita analisis dulu bagian yang cos setengah X plus alfa sama dengan 0 atau pembuat 0 yang pertama ya. Saya tuliskan ulang di sini. Kita punya bentuk ini ya, cos setengah X ditambah alfa sama dengan 0. Karena di ruas kirinya berbentuk kosinus, maka di ruas kanannya supaya lebih mudah mencari solusinya, saya juga buat ke dalam bentuk kosinus. Artinya apa? Kosinus berapa ya yang hasilnya adalah 0? Ya tentunya kosinus dari 2n ini ya, kosinus dari 2n ditambah 1 dikali pi per 2 radian atau 90 derajat. Sekali lagi, cos yang bernilai 0 itu adalah cos dari 2n plus 1 dikali pi per 2 radian. Dengan n itu adalah bilangan bulat, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana kok bisa ya 2n plus 1 ini dari mana datangnya? Nah, teman-teman perhatikan cos yang bernilai 0 itu misalkan ya cos 90 derajat, cos berapa lagi? Cos 270 derajat, cos berapa lagi? Ya 450 derajat, ada cos 630 derajat, dan seterusnya ya. Di sini ada 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat, dan juga 630 derajat. Nah, 90 derajat itu saya bisa nyatakan ke dalam 1 dikali 90 derajat. 270 derajat itu saya bisa nyatakan ke dalam 3 dikali 90 derajat. 450 derajat itu saya bisa nyatakan ke dalam 5 dikali 90 derajat. 630 derajat saya bisa nyatakan ke dalam 7 dikali 90 derajat. Teman-teman lihat bentuk pengalinya ya, pengali dari 90 derajat ini. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Saya tuliskan di sini 1, 3, 5, 7. Dan seterusnya. Ini apa teman-teman? Ini adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ya. Nah, pola bilangan ganjil kalau dituliskan ke dalam bentuk umumnya, ya 2n ditambah 1. Untuk n-nya adalah bilangan bulat. Misalkan n-nya adalah 0 ya. N-nya 0, saya substitusikan ke sini, berarti 2 dikali 0 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Kalau n-nya sama dengan 1 ya 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti kita peroleh 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Nah, ini kan membentuk apa? Membentuk barisan bilangan ganjil atau pola bilangan ganjil ya. Sehingga makanya di sini kita atau saya menuliskan 2n plus 1 dikali pi per 2. Ini kan pi per 2 ya 90 ini. Sehingga kalau kita cari nilai cosnya dari 2n plus 1 dikali pi per 2 pasti hasilnya adalah 0. Oke. Jadi seperti itulah maksudnya dari 2n plus 1. Ini adalah pola bilangan ganjil kalau kita kalikan dengan 90 derajat. Kalau kita cari nilai cosnya itu pasti adalah 0. Nah, karena ini sudah dalam bentuk umum, oke, maka ya setengah X plus alfa itu sama dengan 2n plus 1 dikali pi per 2 ya. Karena ini sudah bentuk umum 2n plus 1.
Oke, saya kalikan kedua ruas ini dengan 2 supaya lebih sederhana. Berarti menjadi X plus alfa sama dengan 2N ditambah 1 dikali Pi. Kemudian untuk menentukan nilai X, maka kedua ruas ini harus saya kurangkan dengan alfa. Sehingga diperoleh X-nya adalah 2N ditambah 1 dikali Pi dikurangi alfa. Ini adalah X kita yang pertama dari pembuat 0 cos setengah X ditambah alfa sama dengan 0. Ini adalah X kita yang pertama. Kemudian dari pembuat persamaan kedua ya. Persamaan kedua pembuat 0-nya adalah sin setengah X min alfa sama dengan 0. Sama seperti kosinus tadi, kita cari nilai sin berapa ya yang hasilnya adalah 0. Ya tentunya kelipatan dari 180 derajat. N ini adalah bilangan bulat ya. Oke, bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Misalkan kita substitusikan 0 ya, berarti N-nya 0, berarti 0 dikali Pi adalah 0. Sin 0 itu berapa? Ya 0. Kemudian kalau misalkan N-nya 1, berarti sin 1 dikali Pi, ya berarti sin Pi adalah 0 atau sin 180 derajat adalah 0. Jadi berlaku untuk kelipatan 180 derajat. Nah, karena di sini sudah bentuknya umum ya, N dikali Pi, maka tentu saja setengah X dikurang alfa itu harus sama dengan N dikali Pi. Kedua ruas saya kalikan dengan 2, sehingga diperoleh bentuk X min alfa sama dengan 2N dikali Pi. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, harusnya kita jumlahkan kedua ruas dengan alfa. Sehingga diperoleh X sama dengan 2N Pi ditambah alfa. Jadi kita punya dua bentuk X ya, atau dua persamaan dalam X. Yang pertama tadi 2N plus 1 dikali Pi dikurangi alfa. Bentuk yang kedua ini adalah 2N dikali Pi ditambah alfa. Oke, saya tuliskan di sini ya. Ini tadi yang kita peroleh untuk yang pertama. Kemudian ini adalah X kita yang kedua ya. Ini adalah bilangan ganjil ya. 2N plus 1. 2N ini apa? Ya bilangan genap pastinya. Karena N itu adalah bilangan bulat, dan bilangan ganjil maupun genap itu berada pada bilangan bulat, maka kedua persamaan ini saya ingin menyederhanakan menjadi satu persamaan saja. Oke, maka saya bisa tuliskan seperti ini. 2N plus 1 dengan 2N saya bisa nyatakan ke dalam N saja. Karena N ini kan bisa ganjil, bisa genap. Kemudian karena sama-sama dikali Pi, ya tinggal dikali Pi saja. Oke, saya sederhanakan 2N plus 1 dengan 2N itu menjadi N. Karena N ini adalah bilangan bulat ya, bisa ganjil, bisa genap. Oke, N dikali Pi. Kemudian di sini ada min alfa, di sini ada plus alfa. Bagaimana cara kita menggabungkannya ya? Teman-teman perhatikan bentuk min 1 di pangkat N. Oke, kalau N-nya ganjil, min 1 di pangkat bilangan ganjil itu hasilnya adalah min 1. Jadi kalau N-nya ganjil dia masuk ke persamaan yang pertama ya. Oke, bagaimana kalau N-nya genap? Kalau N-nya genap berarti min 1 di pangkat bilangan genap adalah 1, berarti plus ya. Oke, plus alfa. Berarti kalau N-nya genap dia masuk ke persamaan kedua. Sehingga kalau kita gabungkan kedua persamaan ini menjadi plus min 1 di pangkat N dikalikan dengan alfa. Oke, ini saya tuliskan supaya lebih rapi ya. Menjadi bentuk seperti ini. X sama dengan N dikali Pi ditambah min 1 pangkat N dikali alfa. Kalau N-nya ganjil, oke, dia masuk ke persamaan pertama. Kalau N-nya genap, dia masuk ke persamaan kedua. Jadi kedua persamaan ini
Oke, kedua persamaan ini cukup dituliskan ke dalam satu persamaan saja. Bisa disederhanakan ke dalam satu persamaan saja. Jadi inilah solusi umum ya dari sin X sama dengan K. Atau sin X sama dengan sin alfa. Ini adalah solusi umumnya. Kemudian berarti kita sudah bisa ya menentukan contoh soal ini kita selesaikan dari X-nya itu batasnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini satu putaran penuh ya. Kita diminta untuk menentukan nilai dari sin X sama dengan setengah. Kita cari nilai X-nya yang memenuhi ini, batas-batas ini. Oke. Kita selesaikan sin X sama dengan setengah ya. Setengah adalah bilangan positif. Kita cari nilai sin yang bernilai positif itu di kuadran keberapa. Ya kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, kita harus tahu dulu nilai dari atau nilai utama dari sin X ini yang bernilai setengah. Oke. Jadi, setengah itu adalah sin pi per 6. Ini adalah alfanya atau nilai utamanya ya, yang berada pada kuadran pertama. Pi per 6 itu kan 30 derajat ya. 30 derajat itu masuk ke dalam kuadran pertama. Oke, kemudian ya kita tuliskan solusi umumnya tadi X sama dengan N dikali Pi ditambah min 1 pangkat N dikalikan dengan alfa. Alfanya tadi Pi per 6 radian ya. Kemudian kita mulai dari N sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini menjadi X-nya adalah Pi per 6 radian atau 30 derajat. Masuk ke dalam ini ya, interval ini yang ditentukan. Ini untuk N sama dengan 0. Bagaimana dengan N sama dengan 1? Oke, N sama dengan 1 dijabarkan, nanti diperoleh 5 per 6 pi radian atau 150 derajat. Masih termasuk ya ke dalam batas-batas yang ditentukan. Kemudian untuk N sama dengan 2, nanti kita peroleh hasilnya adalah 13 per 6 pi radian atau 390 derajat. Ini kan tidak termasuk ke dalam interval ini ya, atau batas-batas yang ditentukan, sehingga tidak memenuhi. Nilai dari 390 derajat ini tidak memenuhi. Ini kan hanya satu putaran penuh, ya mau tidak mau, ya yang berlaku adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk batas-batasnya dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Ini adalah nilai X-nya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan salam matematika.